Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'nakihim fa in kanat salihatan qalat qaddamuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insana walau sami'ahu la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah telah siap, ya, telah rapi, selesai begitu jenazah, ya, jenazah manusia ini ya, gitu. Karena jenazah itu cuman manusia yang layak disebut jenazah begitu. Kalau yang lain boleh dibilang bangkai boleh, tapi kalau manusia enggak boleh. Jenazah, ya. Kalau jenazah sudah rapi, udah dimandikan, udah dikafani, udah disolatin, yang satu apa lagi? Dikubur. Ini ceritanya, jenazah udah rapi, dimandiin, dikafanin. Wahtamalahar rijalu a'la ala a'nakihim, dan orang-orang membawa jenazah ini di atas pundak mereka. Apa namanya itu? Ngebopong apa namanya? Ngegotong, ya. Udah rapi jenazah, dimasukin kurung batang, diangkat rame-rame sama orang-orang. Ini jenazah dibawa ke arah yaitu pemakaman. Fa in kanat salihatan, kalau jenazah ini orang soleh, orang baik, maka jenazah ini akan berkata, apa kata jenazah ini? Qaddamuni, cepat-cepat kuburkan aku. Karena kuburan itu menjadi kenikmatan buat orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Maka kalau kita punya keluarga, orang tua, saudara, kalau dia orang soleh, orang baik, buru-buru dikuburin, nggak usah nunggu. Ya, kalau orang soleh, orang baik, makin bagus, makin cepat dikuburinnya. Kenapa? Karena jenazah juga ngomong begitu. Qaddamuni, cepat-cepat kuburin aku. Udah nggak tahan, pengen menikmati indahnya di dalam kubur. Jadi keindahan dalam kubur itu untuk orang soleh, untuk orang baik begitu. Seling melakukan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh begitu ya. Wa in kanat ghairu salihatin, andai kata jenazah ini bukan orang soleh, bukan orang baik, nggak pernah melakukan amal soleh ketika hidupnya, ini jenazah ngomong begini, ya wailaha, wahai aku yang terlaknat, aina tadhhabuna biha, aku ini mau dibawa kemana? Ini jenazah nanya, aneh pengen dibawa kemana? Kalau jenazah ini bukan orang soleh, bukan orang baik, nggak suka melakukan amalan-amalan soleh, ya, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini ngomong nih jenazah, saya mau dibawa kemana? Gitu, ya. Yasma'u sautaha kulli syai' ilal insan. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dari mulai malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai bumi mendengar suara jenazah ini ilal insan, kecuali manusia ketika itu tidak mampu mendengar suara jenazah ini. Kenapa? Lau sami'ahu la sa'iqa. Andai kata manusia ketika itu mendengar suara jenazah yang perkataan tadi la sa'iqa, maka demi Allah akan mati seketika karena ketakutan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngedengar suara jenazah lagi dibopong ngomong begitu, kita dikasih dengar, kira-kira gimana? La sa'iqa kata Nabi, pingsan, nggak karuan katanya. La sa'iqa, pingsan kita. Kenapa? Oh ngeri,
Aku mau dibawa kemana? Aku takut, karena dia takut karena rintihan suara daripada si jenazah tadi. Ya. Jadi begitu tuh ya keadaan itu. Kalau jenazah udah rapi, udah dimandiin, udah dikafanin, dibopong sama orang-orang, dia ngomong nih jenazah. Kalau jenazah ini baik, soleh, sering beramal, berbuat baik sama orang, maka jenazah ini mengatakan, qaddamuni, cepat-cepat kuburkan aku, karena aku merindukan kenikmatan di alam barzah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi wa in kanat ghairu salihah, kalau jenazah ini bukan orang saleh, bukan orang baik, disuruh salat enggak mau, suruh ngaji enggak mau, disuruh haji enggak mau, disuruh sedekah enggak mau, ya, qalat, dia berkata, ya wailaha, wahai aku yang terlaknat, aina tadhhabuna biha, antum semua pengen bawa aneh kemana? Ente pengen bawa kemana? Aneh kemana? Ente nggak dengar suara aneh? Ente pengen bawa aneh kemana? Jenazah begitu tuh. Ya. Yasma'u sautahu kullu syai'il insan. Semua makhluk Allah mendengar suara jenazah ini kecuali manusia yang tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihijab kita punya telinga. Ya. Dihijab. Lau sami'ahu la sa'iqa. Andai kata manusia mendengar suara jeritan rintihan si jenazah ini, maka akan pingsan mendadak, bisa-bisa juga mati karena takut dengan rintihan jenazah. Begitu ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal soleh, digolongkan sebagai orang-orang yang mau beramal soleh. Amal soleh itu banyak. Ya, ibadah itu banyak. Selain yang wajib, banyak ibadah-ibadah pula. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita hanya menghindari paku yang ada di jalanan, kita ambil, khawatir orang nanti terkena daripada paku tersebut, kita buang ke tempat sampah, maka itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi itu daripada sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nggak bisa deh ngikutin amalan-amalan para aulia salihin, ya nggak bisa deh. Kalau dulu Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura setiap hari itu nebarin gula pasir di depan rumahnya setiap hari. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura, sampai murid-muridnya bertanya, bertahun-tahun dilakukan. Tuan Guru sudah sekian tahun saya melihat setiap hari Tuan Guru ngelemparin yang namanya gula pasir. Buat apa? Dia bilang ngasih makan semut, katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ngasih makan semut dari gula itu. Bisa jadi saya ngasih makan semut dari gula itu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat aku dan dimuliakan serta diberikan kenikmatan di akhirat buat aku. Begitu. Jadi jangan pernah kita percumalah, enggak ada amal soleh yang percuma. Ya, selama itu amal soleh baik, lakuin. Kalau nggak baik jangan. Ya, selama amal soleh lakuin udah. Kayak mau bantu nolong temen, kayak nolong orang, kayak segala, bantu bisa, tolong, amal soleh itu. Jadi nggak ada yang percuma. Ya, kalau kita nolong orang, nolong temen begitu, lagi susah kita tolong. Suatu saat kita susah, dia nggak nolong kita. Gimana kira-kira? Kalau kita nolong dia dulu karena Allah, nggak ada urusan, betul nggak? Ya, mau dibalas nggak ada urusan. Tapi kalau kita bukan karena Allah, bakal apa? Nyap kita. Dulu susah gua tolong, sekarang kirain gua susah aja loh. Nggak usah. Dulu lu sakit, gue gue besuk, kirain gue sakit, gue lu nggak ngebusuk gue gitu, ngarep amat begitu. Nggak usah ngarep manusia mah, kecewa. Ente ngarepin manusia, kecewa. Satu jam ini dia bisa baik sama kita. 1 menit ke depan belum tentu baik. Ya,
begitu. Maka jangan pernah kita udah biasa aja ya, seandainya kita melakukan amal